Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan pada kali ini dalam pembelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam, kelas 6. Ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Tetap sehat di tengah pandemi COVID-19. Jangan lupa sering cuci tangan pakai sabun, pakai masker, jaga jarak ya. Oke? Yuk, kita kali ini akan masuk pada pembelajaran IPA kelas 6. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, maka kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Yuk, kita langsung saja ya, cekidot. Nah, ini ya anak-anak ya, pembelajaran kita kali ini KD-nya 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Dalil pendukungnya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 22, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Ya, Allah telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan di muka bumi ini. Salah satunya adalah tumbuhan ya, sangat bermanfaat sekali bagi manusia. Jadi jangan pernah ragu atau kita jangan pernah meragukan kekuasaan Allah yang luar biasa ya. Di muka bumi ini terbentang segala ciptaan Allah, sehingga mudah-mudahan kita selalu menjadi hambanya yang bersyukur. Ya. Anak-anak, ini dia ya pembelajaran kita kemarin, yaitu perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif bertemunya alat kelamin jantan dan kelamin betina. Nah, sekarang kita akan mulai belajar tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, teman-teman, perkembangbiakan secara vegetatif ada dibagi menjadi dua. Yang secara alami ya, kemudian secara buatan. Ya, yang alami ya, tanpa campur tangan siapapun termasuk manusia, yaitu fragmentasi, spora, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas. Secara buatan ada yang setek, cangkok, okulasi, sambung, merunduk. Ya, itu ya. Ini adalah peta konsep pembelajaran kita pada kali ini. Nah, ini nanti akan kita pelajari teman-teman, vegetatif secara alami, yaitu ada spora, tunas, akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas adventif, geragi atau stolon. Kita belajar yang pertama, yaitu spora ya. Jadi bagaimana kemudian sebuah tumbuhan bisa berkembang biak? Salah satunya adalah dengan spora. Spora itu apa? Adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Jadi inti sel berubah menjadi alat perkembangbiakan. Nah, ini bentuk-bentuk spora-spora kecil ya. Nah, spora terletak di kotak spora atau sporanium. Nah, berkumpul di dalam sorus, kumpulan kotak spora. Nah, sorus terletak. Nah, ini nih namanya nih sorus, yang di dalamnya ada spora-spora. Terletak di mana? Yang jadi bentuknya bintik-bintik ya, kecoklatan, dan berada di tepi bawah, di bawah daun ya. Dan menghasilkan ya, daun yang dapat menghasilkan spora disebut daun fertil. Jadi gini ya, ini anak-anak ya, coklat-coklat ini berada di bawah tepi daun, itu namanya spora ya. Ini sorus, dalam sorus ada kumpulan dari sporanium, kotak-kotak spora, kemudian dalamnya lagi ada spora. Tumbuhan apa saja? Ada paku purba, ada paku kawat, paku sejati, paku ekor kuda. Segala macam paku-pakuan, jenis paku-pakuan itu ada alat perkembangbiakannya, yaitu berupa spora. Yang kedua, tunas. Tunas tanaman adalah bagian dari tumbuhan yang baru tumbuh dari kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Jadi tumbuhnya itu berada di samping apa? Samping tanaman itu sendiri ya. Kalau ini ada tunas ya. Ini tunas tunas dapat terdiri dari batang ditambah dengan daun. Jadi ada batangnya, ini ada batangnya, ada tanamannya. Kalau kita perhatikan tunas kelapa, ada tunas, ada pohon kelapanya, kemudian tumbuh tunasnya, ada batangnya, ada daun mudanya atau calon bunga atau calon buah.
Tanaman apa saja? Ada bambu, ada pisang, ada kelapa. Kemudian kalau yang ini cocor bebek adalah tunas adventif. Akar tinggal atau rizoma. Nah, akar tinggal atau rizoma bagaimana cara berkembang biaknya? Nah, tumbuhan ini menjalar dengan akar merambat di dalam tanah dan daun menjalar di atas permukaan. Jadi yang merambat di dalam tanah adalah akar ya, akar. Terus kemudian atasnya adalah dan daunnya menjalar di atas permukaan tanah dan tidak mempunyai pucuk dan menyerupai pohon-pohonan serta tidak bergantung pada akar tunggal. Tanaman apa saja? Tanamannya yaitu empon, jenis empon-empon. Kalian tahu empon-empon sangat fenomenal sekali empon-empon ketika pandemi COVID-19 karena bisa menguatkan daya tahan tubuh. Ada apa saja? Ada jahe, temulawak ya. Kemudian ada kunyit, ada kencur ya. Kemudian ada lagi umbi batang ya. Umbi batang yaitu batang yang tumbuh ke dalam tanah ya. Ujung batangnya di atas, kemudian ujung batangnya di bawah di dalam tanah, kemudian menggembung membentuk umbi untuk menyimpan cadangan makanan. Tanaman apa saja? Ada kentang. Jadi kentang ya, ini sudah ada tunas-tunasnya, kita perlihatkan tumbuhan kentang ya. Jadi di bawah tanah itu akarnya menggembung menjadi kentang ya sebagai cadangan makanan. Kemudian ini yang sudah mau tumbuh tunas ya teman-teman ya. Di sini tunas-tunas baru sudah mulai tumbuh, umbi batang ya, tunas seperti tunas ya, tanaman baru itu sudah mulai tumbuh. Ini ada umbi gadung ya, kemudian ada umbi gemli, umbi-umbian ya, termasuk perkembangbiakannya menggunakan umbi batang. Umbi lapis ya. Umbi lapis terdiri atas daun yang mengelilingi cakram batang dan membengkak di dalam tanah. Jadi gini, ini umbi lapis itu contohnya adalah bawang-bawangan. Jadi umbinya berlapis-lapis, ada lapisan-lapisnya. Kalau kita mengupas bawang kan berlapis-lapis ya. Ini ada akar serabutnya, ada cakramnya, ada kuncupnya, ada sisik-sisik ya. Ini contoh dari umbi lapis. Jadi bawang bombay, bawang merah, bawang putih ya adalah contoh dari tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Ya, kemudian umbi akar. Nah, umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Jadi akarnya tumbuh membesar. Kalau tadi umbi batang itu batangnya yang membesar, menggembung, kemudian diisi cadangan makanan. Tapi kalau umbi akar itu ini ya apa? Akarnya yang akarnya menggembung ya, berisi cadangan makanan. Jika umbi akar ditanam bersama dengan pangkal batangnya, maka pada pangkal batang itu akan tumbuh tunas. Tunas tersebut merupakan tumbuhan baru. Tumbuhan apa saja teman-teman? Ada umbi wortel ya, umbi akar ya. Perkembangbiakan vegetatif dengan umbi akar adalah wortel, ketela pohon, dan bunga dahlia. Kemudian selanjutnya adalah tunas adventif ya. Tunas adventif adalah tunas yang tidak tumbuh pada ujung batang atau buku batang. Jadi di mana tumbuhnya ya? Tumbuhnya di daun-daunnya, di sini ya, di daun-daun itu kemudian tumbuh tunas, nanti bisa kemudian tumbuh lagi ya. Dia tidak tumbuhnya pada ujung batang atau pada batang, tapi pada seperti cocok bejek ini tunasnya justru tumbuhnya ada di daun ya. Ketika kemudian ditanam kembali maka bisa menjadi tumbuhan baru. Tanaman apa saja? Cocor bebek, ceri, cemara, sukun. Geragih ya, batangnya tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah ya. Jadi batangnya tumbuhnya menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Jadi ini ya, nih ya, secara geragih ya. Benar? Batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Ya, jadi geragih merupakan batang yang menjalar di atas atau di dalam atau di atas permukaan tanah ya. Contohnya apa saja? Ada stroberi, kemudian ada rumput teki. Itu contohnya ya. Jadi menjalar. Kalau kita perhatikan stroberi ini menjalar ya. Menjalar itu bersambung-sambung ya di permukaan tanah. Ini rumput teki pun seperti itu. Rumput teki itu rumput yang biasa kita temukan di tanah-tanah kosong ya.